Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Naufal Hamam dengan teman saya Zulfikar Umar Ahmed akan menjelaskan tentang hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman. Pertama tentang biografinya. Jadi Fazlur Rahman dilahirkan pada hari Minggu tanggal 21 September 1919 Masehi. Fazlur Rahman dilahirkan di daerah yang bernama Hadaro, Barat Laut Pakistan. Ayahnya bernama Maulana Shihabuddin dan nama keluarganya adalah Malak. Ia dibesarkan dalam sebuah lingkungan keluarga muslim yang taat, yang mempraktekkan ajaran fundamental Islam seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Maka tidak heran jika Fazlur Rahman pada waktu usia 10 tahun telah menguasai teks Al-Quran di luar kepala. Orang yang sangat berjasa menanamkan dan membentuk kepribadian adalah ayah dan ibunya sendiri. Ayahnya adalah seorang yang alim yang bermadzhab Hanafi, yang berlatar belakang pendidikan dan di UPEN, sebuah madrasah tradisional terkemuka di anak benua Indo-Pakistan saat itu. Ketika Fazlur Rahman berusia 14 tahun, yaitu pada tahun 1933 Masehi, keluarganya hijrah ke Lahore, kota di mana Fazlur Rahman menerima pendidikan modern. Pada tahun 1940 Masehi, ia menyelesaikan sarjana muda dalam jurusan Bahasa Arab di Universitas Punjab. Terus 2 tahun kemudian, ia memperoleh gelar Master of Art atau disingkat dengan MA. Dalam jurusan dan universitas yang sama, pada tahun 1946 Masehi, ia melanjutkan studi pada program Dr. PhD program di Universitas Oxford Inggris. Pada program ini, Fazlur Rahman berkonsentrasi pada kajian filsafat Islam. Ia menyelesaikan studi doktornya dalam waktu 3 tahun, yaitu pada tahun 1946 sampai 1949 dengan disertai yang berjudul Avicenna Psikologi. Dan Fazlur Rahman ini meninggal pada tahun 1988, tepatnya pada bulan Juni tanggal 26. Karya-karya dari Fazlur Rahman yaitu banyak ya karya-karyanya, ada yang berupa buku atau ada juga yang berupa artikel. Contohnya seperti Islam in the Contemporary World, terus Avicenna Psikologi London, terus The Court World Relation in Mulia Sadra, terus Pre-Foundation of the Muslim Community in Mecca, terus Riba and Interest, dan lain-lain yang belum saya sebutkan ya, karena banyak. Terus hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman. Menurut Fazlur Rahman, Al-Quran tidak dapat dipahami secara terpisah, akan tetapi dipahami dengan kesatu paduan dan saling berkesinambungan pemahaman. Pemahaman seperti itu tidak didapatkan dalam penafsiran klasik, yang berakibat memahami arti kata-kata dalam penafsiran literal dan tekstual. Maka dari itu, fenomena tersebut membuat ketidaktepatan dan ketidaksempurnaan alat-alat dalam metode penafsiran. Terus, kritik Fazlur Rahman terhadap metode tafsir klasik, itu Fazlur Rahman mengkritisi bahwa metode penafsiran klasik cenderung menggunakan pendekatan dalam menginterpretasikan Al-Quran secara terpisah-pisah dan sepotong-potong, sehingga mengakibatkan persoalan yang dihadapi bukannya selesai, tetapi justru menimbulkan persoalan baru. Para mufasir telah menerapkan penafsiran ayat per ayat sesuai kronologinya dalam mushaf, kendati terkadang merujuk kepada ayat yang lain. Hal ini sayangnya tidak dilakukan secara sistematis. Fazlur Rahman juga menilai bahwa selama berabad-abad, berbagai upaya telah dilakukan, namun para sarjana dan ulama belum menghasilkan suatu teori penafsiran Al-Quran yang memuaskan. Fazlur Rahman juga mengemukakan kekecewaan terhadap kaum modernis yang tidak mampu menawarkan metodologi penafsiran yang handal dalam mengatasi problem umat Islam era kontemporer. Jadi itu sekian penjelasan dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf, terima kasih dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.